Apakah milik Ya. dititipkan atau seperti apa Ya, gitu. kalau penyidik ya pasti akan menelusuri ya kan untuk mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang ada ya. Kan tadi saya sampaikan ya bahwa ya upaya-upaya untuk mendisgrace ya kan, mendistrak penyidikan dengan mengatakan kriminalisasi ya kan, kemudian mengada-ngada dan sebagainya, ya saya pikir itu hal yang biasa lah. Penyidik pasti mengalami hal tersebut. Dan saat ini kan kita bisa melihat bagaimana keterbukaan yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Ya, mereka selalu menyampaikan ya siapa saja yang menjadi saksi. Ya, hari ini beberapa saksi dari kalangan pengusaha. Sebelumnya dari orang-orang, bahkan ada penyidik yang menemukan ya terkait dengan benda-benda tersebut. Artinya bahwa tidak ada rekayasa dalam masalah tersebut. Nah, kemudian kembali lagi bahwa ya tentu penyidik ya pasti akan udah bersiap dan segalanya, termasuk ketika misalnya dilakukan pra peradilan seperti itu. Jadi saya pikir bukti-bukti yang dimiliki penyidik ya ketika dikatakan harus gelar perkara berkali-kali, saya pikir kalau memang satu kali saja sudah ada dua bukti yang cukup mentersangkakan, ngapain berkali-kali? Justru kalau berkali-kali itu kriminalisasi gitu kan, seperti itu. Oke, saya terakhir ke Bang Febri, Bang, tanggapan Anda terkait hal ini, kemudian pembuktian Kejagung, Anda memaksa Kejagung untuk kemudian profesional begitu ya, artinya harus patuh prosedural dan lain sebagainya. Apa harapan Anda? Gini, saya mau katakan bahwa tim 9 itu saya kenal ya. Dulu senior-senior saya di KPK dan mereka orang-orang yang terbaik sebagai penuntut umum. Tetapi tentu saja secara profesional itu tidak menghalangi kami sebagai advokat untuk bisa men-challenge logika-logika hukum dan juga proses pembuktian. Dan kami juga menghormati mereka. Sekali lagi saya tentu tidak dalam posisi saya pikir saya tidak tahu apakah ada orang yang kemudian menerima dan menganggap benar saja semua yang dilakukan oleh penyidik, seolah-olah semua proses hukum itu sudah benar, sehingga nggak ada lagi, kalau semua penyidikan seperti itu kan kita tenang ya, nggak perlu ada diskusi lagi, nggak perlu ada advokat lagi, nggak perlu ada persidangan lagi. Poin saya adalah ini kan proses masih panjang, baru sekitar 1 mingguan ya seingat saya dari proses penahanan, bahkan mungkin belum 1 minggu. Sementara proses penahanan maksimal kalau sampai putusan pengadilan itu sekitar 300 hari. Kesimpulan diambil di 300 hari. Jadi waktu yang belum seminggu ini saya pikir terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwa sudah ada kesimpulan bahwa seseorang sudah bersalah dan seseorang sudah pasti melakukan tindak pidana tertentu. Jangan buru-buru. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan proses pembuktian. Begitu menurut saya. Ya, menurut Anda Mas, jangan buru-buru atau memang Kejagung itu terburu-buru? Saya sih sepakat dengan yang disampaikan oleh sahabat kita Febri soal dan saat ini memang faktanya tidak ada yang terburu-buru memvonis, menjatuhkan vonis kepada tersangka Febri Ardiansyah, vonis bersalah, nggak ada. Tetapi kita meyakini kinerja dari penyidik bahwa memang yang dilakukan penyidik itu asal usulnya jelas ada. Kalau dirunut ke atas peristiwanya. Bang Febri, saya mau konfirmasi, berarti intinya Anda masih kekeh bahwa Febri Ardiansyah ini dikriminalisasi ya? Enggak lah, nggak ada kriminalisasi. Nanti saya jelaskan kenapa perkara ini bisa naik. Jawaban saya sudah panjang lebar ya. Saya ingin sederhanakan begini. Ada banyak bolong dalam proses penyidikan ini. Yang pertama itu. Yang kedua, ada banyak fakta yang tidak clear dan ruang abu-abu yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang itulah gunanya proses penyidikan berjalan untuk melengkapi itu semua. Baik, ada banyak fakta yang tidak clear dan juga ada ruang abu-abu. Terima kasih Bang Febri. Tentu saja. Baik, terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah di. Saya izin dulu ya. Terima kasih Anda masih diinterupsi bersama saya ya Nufus. Pemirsa, Bang Ferdinand, apakah benar memang bahwa ada banyak fakta yang tidak clear dan juga ruang abu-abu dalam kasus penanganan FA ini? Ya, perkara ini kan baru masuk di tahap awal sebagai tersangka. Tentu kan masih banyak ruang-ruang kosong atau ruang-ruang yang penuh tanda tanya yang harus ditutup oleh penyidik.
Jadi kalau saya lihat tadi sahabat kita Febri berbicara seperti itu seolah-olah ini sudah perkara di akhir tetapi banyak bolong. Kalau sekarang di awal-awal ini banyak bolong wajar, makanya penyidik masih memanggil banyak untuk dijadikan saksi, baik ahli, baik memang saksi fakta. Semuanya kan dipanggil untuk memenuhi ruang-ruang itu. Cuman yang saya lihat dari pernyataan Febri masih bertanya tentang emas itu milik siapa. Kesimpulan saya Febri belum mengetahui konstruksi perkara ini secara utuh dari awal. Kalau soal TPPU itu kan teorinya kan mengikuti uang, follow the money. Kortas dari awal kan sudah menyatakan, menjelaskan bahwa salah satu perkaranya adalah soal batubara di PLN. Supply. Harusnya Febri tanya dulu dong ke kliennya terkait dengan 2 perusahaan yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kortas Polri, termasuk juga dengan pihak surveyor yang menguji kalori batubara yang diserahkan ke PLN. Kan awalnya dari situ. Dari situ kan Kortas mengatakan ada sekitar 5 triliun kerugian negara. Nah 5 triliun ini diikutilah oleh penyidik, kemana perginya. Nah mungkin kecoleklah mampir di tersangka sekarang. Makanya penyidik mengikuti ke sana. Yang 5 triliun ini di mana? Ternyata kan belum ketemu 5 triliun nih. Baru 500-an miliar. Yang lain belum ketemu. Nah inilah yang dikerjakan oleh penyidik. Makanya dia ikuti aliran itu kemana. Nah, Tapi kalau apakah itu Anda yakin bahwa Febri juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam sprendik-sprendik lainnya? Saya yakin pasti akan ditetapkan tersangka. Karena ini kan temuan cukup besar. Nah, Bang Dan Farhat, masih Anda banyak yakin bukti. Makanya kalau sebentar, kalau Febri tadi masih bertanya emas itu milik siapa, ya harusnya dia tanya kliennya, jangan penyidik yang disuruh. Tanya kliennya gitu loh. Kalau menurut Anda seperti apa Bang Farhat? Saya kan mengenal Febri ini kan dari lama. Gitu. Menurut saya dia termasuk Dikasih tahu ideal. tidak kalau dia punya banyak emas? Enggak, dari dulu saya tanya apakah ada gosip seperti ini. Itu kan nggak benar, mungkin. Banyak yang menawarkan bayar sekian-sekian, tapi ditolak gitu. Nah, tapi tiba saat akhir ini. Bahkan saya menyarankan gini Bang Febri. Dia ini kan ahli tindak pidana korupsi. Dia tahu bagaimana bisa meloloskan diri, bagaimana tidak bisa lolos gitu. Bahkan peluang untuk GC itu dia bisa. Kalau Bang Febri bisa mengungkap ya, ternyata dana itu yang punya itu menteri ini, kaitan keluarga ini, oligarki ini. Ya buka aja. Pasti itu kan menjadi meringankan gitu. Nah, Tapi persoalannya kan punya dia kali, jadi nggak bisa ngomong punya si itu. Ya enggak, makanya saya katakan tadi, beliau ini kan jago gitu, dia tahu gitu. Nah, bahkan apakah ada keterlibatan anak buahnya? Apakah hanya dia main sendiri gitu kan? Nah tapi kalau kita lihat ya, polisi kan tidak sembarang menangkap atau menggeledah. Ya memang ada menyangkut etis saja gitu. Artinya tidak ada koordinasi antara menteri. Ini kan sama saja dengan satu terjadi main tangkap. Ini kan orang kesayangannya presiden karena berhasil mengungkap segalanya gitu. Tapi Ya, saya belum tentu dulu. presiden sayang juga. Interupsi, silakan interupsi Bang Yudi. Kalau dibilang Pak Febri jago, ini adalah teknik pencucian uang yang paling rendah. Kenapa Anda katakan rendah? Karena ini menimbun uang, menimbun emas, Menyimpan iya kan? Kemudian ada money changer, ada kafe, Ya. sebelahan lagi. Itu ilmu paling kuno. Ilmu paling kuno. Saya pernah menangani di Ilmu paling Senturi, kuno dalam TPPU. menangani di IKTP. Itu lebih canggih. Ada sistem hawala. Bagaimana uang di luar negeri tidak masuk, uang dalam negeri tidak keluar, tapi sudah terjadi transaksi. Ya bagaimana kemudian membeli saham di British Virgin Island, Cayman Island, negara-negara tax haven misalnya, ataupun kemudian membeli saham-saham perusahaan cangkang, ya kan? Itu justru lebih canggih. Kalau ini makanya saya katakan ini sangat sederhana. Jadi Ilmu ketika paling kuno. 9 orang penyidik kejaksaan langsung menetapkan tersangka dan menahan gitu ya, bagi saya itu sudah tepat begitu. Jadi Anda melihat bahwa Eva ini meletakkan uang begitu ya dan merasa bahwa nyaman dengan Menimbun fisik itu ilmu paling kuno dalam menyembunyikan hasil begini. Oke, Ilmu oke. paling rendah. Oke. Kayaknya dia perlu Pendapat Anda, belajar sama Bang Farhat? Yudi. Ya, kalau- Oh jangan, nggak boleh. Ilmu itu nggak boleh Ya kan diajarin. kita lihat nih, kalau kan saya udah katakan dari awal, Don Rito ini kan dulu pernah bareng saya di Bandung. Bahkan saya kenalkan, udah dekat banget gitu. Tapi namanya teman-teman, kalau ditanya, bisa nggak, kamu kaya nggak banyak duit, bagi dong, nggak ada duit. Terus ditanya lagi, nangani perkara nggak nangani perkara. Jadi kita kan berpikir positif. Nah keadaan seperti ini juga, bahkan saya katakan gini, ini pengacaranya Farhat Abbas bukan. Kalau FA kan aneh, Farhat lewat FA ya. Kemudian pengacaranya Febri, Oke. nama Febri gitu. Jadi saya pikir ya udahlah kita kasih kesempatan Hotman Paris. Hotman Paris dihajar lagi sama tim wartawan laporin polisi. Makanya saya lihat
ini ada apa perkara ini gitu. Jadi menurut Anda ada Sampai banyak mundur. tekanan juga ini? Ya pasti banyak tekanan, dihajar semua gitu. Nah, apakah Kalau menurut Anda tekanannya dari mana? kalau Bang menurut Farhan? saya mungkin dari mafia-mafia yang pernah dihajar sama Febri. Mungkin ini kan. Oke. Nah, makanya saya bilang kalau bisa Enggak Pak lah. Presiden juga bantu dilindungi dia. Makanya salah satu perlindungannya adalah jaksa-jaksa tidak menyimpan di tahanan kejaksaan maupun kejaksaan umum polisi. Oke. Disimpan di kepolisian, di KPK yang tidak ditangani oleh Bang Febri. Baik, Anda lagi-lagi fokus pada KPK ya penanganan ini Ya ya. kalau menurut saya kan saya katakan tadi, saya nggak tega jaksa nangkap jaksa ini. Jackson. Polisi Banyak kok jaksa juga menangkap jaksa banyak. ya tapi dia ini orang tertinggi di korupsi saat di bawah jaksa agung, ditangani oleh anak buahnya. Kan kayaknya nggak tega, harusnya jaksa tuh ya udah serahkan aja ke Yang nggak tega kan Bang Farhad. Saya pikir teman-teman profesional lah. Tapi Bang Yudi, saya baru baca tadi ada informasi bahwa mantan pimpinan komisi di KPK Ya. mengatakan bahwa kasus ini adalah KPK versus KPK. Pendapat Anda seperti apa? Ya ini memang faktanya gitu. Yang di Kotas Tipikor ex KPK, kemudian yang di jaksa ini orang KPK juga. Kan artinya ilmunya sama dan selaras. Itu yang pertama. Ya tinggal udah Febri aja nih yang kemudian beda dengan ilmu kita. Sebagai Padahal pengawas dari sama. KPK juga. Jubir dulu kan. Jadi saya pikir kalau memang Oke, saya ke Bang Tapi Kurnia. sebentar, Bang saya Kurnia, tambah, saya sepertinya banyak takut sekali dulu. hal yang harus Anda jelaskan. Mulai dari tadi antara institusi, kemudian juga Kesimpulan. penimbunan uang, para pejabat, kemudian belum lagi terkait dengan kasus ini ada kriminalisasi kata yang terus digaungkan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Kalau menurut Anda seperti Iya, apa? saya menunggu sampai segmen keempat Ya kan sebenarnya. banyak sekali yang harus Anda jawab. udah siap, udah banyak Untuk bisa itu. nimbrung dalam pembahasan ini. Silakan Bang Kurnia. Iya, yang pertama banyak pihak yang di awal bahkan menyebutkan ini ada atensi dari presiden. Ada juga yang menyebutkan, mungkin tadi Bang Farhad menyampaikan tidak ada koordinasi dari presiden. Yang ingin saya tegaskan adalah di dalam hukum itu cabang kekuasaannya sudah berbeda. Sehingga presiden memilih untuk tidak campur tangan, satu. Kemudian yang kedua, tidak mau juga campur tangan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah presiden tahu? Pasti tahu. Apakah presiden mengikuti? Pasti mengikuti. Dengan banyaknya pemberitaan dan juga timbul kegaduhan di tengah masyarakat, ada persepsi, ada peperangan misalnya antar lembaga negara, maka dari itu presiden menegaskan bahwa tidak ada permasalahan antar instansi penegak hukum. Soliditas itu tetap diperlihatkan. Maka dari itu, beberapa hari setelah ramai perkara ini, Kapolri menyambangi Mabes TNI, menyambangi gedung Kejaksaan Agung dan menegaskan bahwa tidak ada pertikaian Itu di atas antar perintah lembaga presiden, negara. Bang Kurnia? Enggak, paling tidak dengan penglihatan presiden ada persepsi masyarakat seperti itu, tentu presiden mendorong agar soliditas ini tetap terjaga dan menegaskan tidak ada permasalahan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat proses hukum ini saat sekarang, itu kan ada upaya yang saya rasa cukup baik dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya rasa jarang terjadi karena saya juga mengikuti beberapa perkara hukum yang juga ramai, khususnya tindak pidana korupsi. Jarang sekali ada penegak hukum yang mengungkap daftar penyidiknya. Bahkan memberikan lengkap profilnya seperti apa. Ada tim 9, tadi juga Bang Yudi, Bang Febri juga mengakui rekam jejak mereka cukup panjang terkait dengan pengusutan tindak pidana korupsi. Dan juga dengan modal itu tentu kita berharap proses penegakan hukum ini profesional, objektif, dan transparan. Selain itu, saya sedikit memborong waktunya. Silakan kita sangat-sangat butuh penjelasan Anda. Selain itu juga, ini harus dilihat bahwa bukan problem di suatu institusi. Ini adalah problem oknum di institusi. Saya ingin tegaskan begini, apakah selama ini capaian Kejaksaan Agung tidak baik? Sangat baik. Kalau saya bawa datanya, dari tahun 2020 sampai 2026, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, total pemulihan kerugian negara di Kejaksaan Agung itu 131,5 triliun rupiah. Saya rasa itu melampaui dari penegak hukum lain yang mengusut tindak pidana korupsi. Dan juga misalnya yang kedua, Kejaksaan Agung juga terlibat, tadi sempat disinggung, dalam tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Sampai saat ini setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto,
capaian denda administratifnya 1 tahun bekerja di atas 40 triliun rupiah. Apa yang ingin saya tegaskan dan ingin saya kaitkan dengan pembahasan ini, kerja-kerja Kejaksaan Agung, kerja-kerja Satgas PKH bukan kerja satu orang. Ini kerja kolektif. Jadi jangan mempersonifikasi Kejaksaan Agung hanya terbatas pada 1-2 orang saja. Oke, berarti artinya kata kriminalisasi itu belum tentu benar juga yang disampaikan oleh Iya, kalau memang dalam tidak proses benar. hukum itu kan punya teknik sendiri. Kalau pribadi orang dia bisa membela melalui pernyataan, bisa menunjuk advokat. Ada upaya hukum pra-peradilan. Tapi menurut Anda Kejagung itu tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap Iya, kalau Orang-orang yang baik dan berprestasi. sejauh ini kami meyakini proses hukum itu benar. Tapi kebenaran itu Oke, baik. bisa di-challenge Apakah dari berbagai proses hukum itu aspek. benar? Kita akan bahas selengkapnya, tetaplah di Interupsi.